Ajukan diri sebagai justice collaborator, Johnny G. Plate siap buka siapa yang terlibat korupsi BTS. Tapi soal hukum ya, itu biar diurus oleh kejaksaan ya. Jadi kalau membuat justice collaborator atau apa, biar itu ada proses dan syarat-syaratnya sendiri, dan itu pasti dipertimbangkan sendiri oleh kejaksaan. Tidak perlu persetujuan kami, itu urusan hukum. Itu aja. Terima kasih. Ya, kita tidak bermaksud untuk mendahului keputusan dari hakim ya, tapi tentunya yang ingin kita tekankan adalah jangan sampai JC ini hanya digunakan hanya dengan tujuan sederhana sekali, yaitu ingin mendapatkan keringanan hukuman, gitu ya. Sudah mempertimbangkan reward yang akan didapatkan ketika menjadi JC. Tapi tentulah substansi menjadi seorang JC dengan syarat-syarat yang tidak mudah itu harus dipenuhi secara mutlak ya. Terkait misalnya apakah informasi yang nanti diberikan oleh Pak Johnny Plate itu bernilai guna, berdaya guna untuk membongkar kemudian kasus ini menjadi lebih terang benderang. Karena semangat atau spirit dari JC itu kan sebenarnya adalah mengungkap dalang yang lebih besar lagi ya dari kasus ya. Memang publik juga masih menantikan apakah Johnny Plate, Sekjen Partai Nasdem yang telah digantikan dan juga telah diberhentikan sebagai menteri akan buka-bukaan apakah 8 triliun itu dipakainya sendiri atau kemudian dana 8 triliun itu mengalir ke berbagai pihak, dan itulah yang harus ditelusuri oleh hukum. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Johnny G. Plate mengajukan diri menjadi Justice Collaborator atau JC dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G bakti Kominfo. Hal itu dikatakan oleh Ahmad Khalidin, yaitu kuasa hukum Johnny Plate dalam keterangan tertulisnya. Namun, kata dia, pengajuan JC Johnny G. Plate tergantung pada keputusan hakim. Ahmad mengatakan kliennya akan membuka secara terang benderang soal kasus BTS Kominfo itu. Johnny siap mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kasus korupsi BTS. Hal itu sesuai dengan keputusan Kominfo. Pembangunan BTS ini sudah didelegasikan dan diserahkan kepada BLU Bakti, termasuk siapa pengguna anggarannya, pejabat pembuat komitmen atau PPK-nya, serta bendahara penerima. Karena itu BLU Bakti lah yang menyiapkan seluruh kepentingan pelaksanaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung, peserta lelang, menentukan pemenang, menunjuk vendor, membuat kajian teknis sampai menyusun anggaran dan jumlah BTS yang akan dibangun. Terkait nama yang beredar di publik dan juga media sosial, Ahmad mengatakan yang paling tahu adalah Direktur Utama Bakti, karena pada saat itu sebagai kuasa pengguna anggaran. Kejagung menemukan adanya aliran dana dari tersangka Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate yang diduga terkait dengan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G bakti Kominfo masuk ke sebuah rumah ibadah gereja. Selain itu, berdasarkan informasi dana itu masuk pula ke universitas dan juga bantuan sosial. Namun, Febri enggan merinci total jumlah uang yang diduga masuk ke gereja dan menyasar ke yang lainnya dan juga soal maksud dari aliran dana tersebut. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Johnny G. Plate mengajukan diri menjadi Justice Collaborator atau JC dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G bakti Kominfo. Hal itu dikatakan oleh Ahmad Khalidin, yaitu kuasa hukum Johnny Plate dalam keterangan tertulisnya. Namun, kata dia, pengajuan JC Johnny G. Plate tergantung pada keputusan hakim. Ahmad mengatakan kliennya akan membuka secara terang benderang soal kasus BTS Kominfo itu. Johnny siap mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kasus korupsi BTS. Hal itu sesuai dengan keputusan Kominfo. Pembangunan BTS ini sudah didelegasikan dan diserahkan kepada BLU Bakti, termasuk siapa pengguna anggarannya, pejabat pembuat komitmen atau PPK-nya, serta bendahara penerima. Karena itu BLU Bakti lah yang menyiapkan seluruh kepentingan pelaksanaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung, peserta lelang, menentukan pemenang, menunjuk vendor, membuat kajian teknis sampai menyusun anggaran dan jumlah BTS yang akan dibangun. Terkait nama yang beredar di publik dan juga media sosial, Ahmad mengatakan yang paling tahu adalah Direktur Utama Bakti, karena pada saat itu sebagai kuasa pengguna anggaran. Kejagung menemukan adanya aliran dana dari tersangka Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate yang diduga terkait dengan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G bakti Kominfo masuk ke sebuah rumah ibadah gereja.
Selain itu, berdasarkan informasi, dana itu masuk pula ke universitas dan juga bantuan sosial. Namun, Febri enggan merinci total jumlah uang yang diduga masuk ke gereja dan menyasar ke yang lainnya dan juga soal maksud dari aliran dana tersebut. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Johnny G. Plate mengajukan diri menjadi Justice Collaborator atau JC dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G bakti Kominfo. Hal itu dikatakan oleh Ahmad Khalidin, yaitu kuasa hukum Johnny Plate dalam keterangan tertulisnya. Namun, kata dia, pengajuan JC Johnny G. Plate tergantung pada keputusan hakim. Ahmad mengatakan kliennya akan membuka secara terang benderang soal kasus BTS Kominfo itu. Johnny siap mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kasus korupsi BTS. Hal itu sesuai dengan keputusan Kominfo. Pembangunan BTS ini sudah didelegasikan dan diserahkan kepada BLU Bakti, termasuk siapa pengguna anggarannya, pejabat pembuat komitmen atau PPK-nya, serta bendahara penerima.